Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Santri-santriku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali mengkaji kitab Sofinatun Najah, mantan Sofinatun Najah, karangan dari Syekh Salim bin Syekh Sumair Al-Hadrami. Kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu tentang alamatul bulugh atau ciri-ciri orang yang sudah balik. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi ikilah pasal suwiji. Paslun utawi iki iku pasal suwiji. Alamatul bulugi utawi piro-piro alamate balik, utawi piro-piro tetengere wong kang balik iku salasun, iku ono telu. Jadi di sini diterangkan bahwasannya alamat atau ciri-ciri orang yang sudah balik itu ada 3. Apa sih yang dimaksud dengan balik? Balik itu diartikan orang yang sudah dewasa. Apa? Balik itu orang yang sudah dewasa, orang yang sudah gede, atau lebih jelasnya yaitu orang yang sudah dikenakan hukum syariat, atau dikatakan orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah diwajibkan untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu orang yang sudah balik atau orang yang sudah dewasa. Jadi dia sudah wajib untuk melaksanakan sholat, dia wajib untuk melakukan puasa, dia wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dia wajib untuk belajar, menuntut ilmu, dia wajib untuk menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia kerjakan perintah Allah, maka dia dapat pahala. Tapi sebaliknya, kalau dia tinggalkan, maka berdosa, dosanya dia yang nanggung. Contoh, Oki ini sudah balik, maka karena Oki sudah balik, sudah gede, sudah umurnya lebih dari 15 tahun, maka Oki ketika tidak sholat, maka Oki berdosa. Kalau Oki bermaksiat, maka Oki berdosa. Kalau Oki nakal sama orang lain, bikin gaduh orang lain, maka Oki dikenakan hukum mukallaf, maka Oki akan berdosa. Kalau Oki bisa menjaga dari kemaksiatan, menjauhi larangan-larangan Allah, contoh seperti minum-minuman, seperti berani sama guru, seperti narkoba dan lain sebagainya, Oki bisa menghindari itu semuanya, maka Oki dapat pahala. Tapi kalau Oki malah maksiat, malah zina Oki, malah minum-minuman, malah obat-obatan, si Asep malah berani sama orang tua, si Rapli berani sama orang tua, berani sama guru, ngelawan sama guru, suka usilin temen, suka jahat sama temen, maka Rapli dapat apa? Dapat dosa. Karena Rapli sudah dewasa, karena Rapli sudah gede. Tapi kalau orang yang masih kecil, masih bayi, ini kayak Babab, itu belum dikatakan dewasa. Namanya juga balita, namanya juga bayi. Ya, balita kenapa? Balita itu bayi di bawah umur 5 tahun, itu masih anak kecil, belum dewasa, ya, belum bisa membedakan mana itu yang benar, mana itu yang baik.
Kan baba mah masih sukanya mah main, nggak tahu itu api itu panas. Kalau ada api dia pegang, namanya juga anak kecil. Di depan ada kali jalan aja dia, nggak tahu itu dalam. Di depan ada empang menyebur, namanya juga anak kecil. Jadi belum ada kewajiban untuk apa namanya, untuk melakukan kewajiban yang diperintahkan Allah dan lain sebagainya itu ya. Jadi balik itu adalah orang yang sudah dewasa. Balik itu adalah orang yang sudah dikenakan hukum syariat, hukum agama. Itu ciri orang yang balik. Nah, apa saja 3 ciri itu, 3 alamat itu ya, kalian harus paham. Soalnya kalau kalian ada di salah satu tanda-tanda itu, ciri-ciri itu, maka kalian sudah dewasa, sudah gede. Nggak boleh kalian itu deket-deket sama cewek yang bukan muhrimnya. Kalian sudah nggak boleh deket-deket sama pira lagi, nggak boleh. Apalagi pegang-pegangan sama pira nggak boleh, karena sudah gede. Alif nggak boleh ya, duduk bareng sama pira ya nggak boleh ya. Itu contoh orang yang sudah gede. Di sini diterangkan bahwasanya yang pertama, tamamu khamsa asyarata. Tamamu khamsa asyarata suwiji iku sempurnane umur 15 apane sanatan apane tahune. Jadi yang nomor 1 ciri-ciri orang yang sudah balik, orang yang sudah dewasa itu yaitu orang yang sudah sempurna umur 15 tahun. Jadi orang yang sudah umurnya 15 tahun itu sudah gede, sudah dewasa, sudah orang yang balik. Ya, siapapun kalau udah umur 15 tahun. Bagas udah berapa tahun umurnya? Umurnya Berapa? 28 20 berapa? 28 mau 29 besok. Wah, udah umur 29 tahun ya. Berarti Bagas sudah balik, sudah dewasa. Karena sudah lebih umurnya 15 tahun. Oki berapa umurnya sekarang? 29 tahun. Wah, Oki umur 29 tahun. Kalau Gunawan 30 tahun itu sama, sudah dewasa, sudah gede. Arif berapa umurnya? 10 tahun. Nah, Alif 10 tahun belum gede, belum balik. Karena Alif masih anak kecil, anak bau cikur. Ya, Asep berapa umurnya? 15 tahun. Nah, Asep udah 15 tahun, berarti Asep sudah gede, sudah balik, sudah dewasa. Ini harus sholat. Jangan sampai Asep nggak sholat. Kalau Asep nggak sholat, berarti Asep dosa. Kalau Asep mencuri, Asep dosa. Rafli berapa? 11 tahun, berarti Rafli belum balik. Kenapa? Karena belum 15 tahun, tapi jangan nakal ya, paham ya. Jadi Alif, Rafli itu belum balik karena belum sempurna umur 15 tahun. Tapi kayak Bagas, kayak Asep, kayak Oki, kayak Mas Bolang itu sudah gede, sudah balik ya, sudah bukan ngerengek pagi, sudah bukan anak yang suka main lagi, sudah harus fokus ibadahnya, harus fokus menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kalau Oki maksiat dosa, Oki nggak boleh onani, dosa Oki ya. Kalau ngimpi basah nggak apa-apa. Bagas nggak boleh ya deket-deket pira lagi karena Bagas sudah dewasa. Asep nggak boleh ya deket-deket cewek yang bukan muhrimnya karena Asep sudah dewasa. Kecuali Alif boleh dia, Alif masih dipangku sama cewek nggak apa-apa dah karena masih kecil ya, paham semuanya ya. Jadi yang pertama itu tama Muhammad Asyarata sanatan, sempurna umur 15 tahun. Jadi semuanya nih, mau laki-laki mau perempuan, kalau sudah umur 15 tahun berarti sudah balik, sudah dewasa, sudah dikenakan hukum syariat, harus menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kemudian yang nomor 2, ciri-ciri orang yang sudah balik itu adalah wal ihtilami lan ngimpi metu mani fit dakari ing dalam wong lanang
wal unsa lan wong wadon titis isinina krono umur 9 tahun. Titis isinina krono umur 9 tahun. Jadi yang nomor 2 itu ciri-ciri orang yang sudah balik itu adalah dia sudah keluar air mani. Dia sudah keluar sperma. Ya, itu harus diperhatikan. Ya, minimal sudah umur 9 tahun. Fidzakari wal unsa. Ini berfungsi bagi laki-laki atau perempuan. Jadi kalau seorang laki-laki dan perempuan yang sudah mimpi basah, ngerti mimpi basah? Mimpi basah, mimpi main bola, contoh Oki tiba-tiba mimpi pacaran, mimpi main bola sama cewek, kemudian burungnya langsung cerot, ya, keluar air mani, keluar sperma, maka apa? Maka Oki dikatakan sudah balik. Apalagi Oki sudah 15 tahun lebih, sudah mimpi basah, jelas kalau Oki itu adalah orang yang sudah balik, orang sudah dewasa. Berarti Oki sudah wajib menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Nah, si Rapli ini masih kecil nih, masih umurnya 10 tahun, 11 tahun. Dia ngalah mimpi basah, mimpi pacaran sama si Pira. Ya, akhirnya lihat burungnya, ada maninya, ada spermanya. Kok ada keluar seperti enak, ya, dipegang, dilihat, ada yang kental putih seperti telur, putih telur, diambung baunya anjir, ngimpi basah, sarungnya basah, celananya. Berarti Rapli sudah balik, sudah dewasa. Si Alif, ya, anak kecil, contoh 9 tahun umurnya, malah sudah keluar air maninya, maka Alif sudah balik, sudah dewasa. Jadi itu ya ciri orang yang sudah balik, orang yang sudah dewasa. Yang kedua yaitu laki-laki dan perempuan yang sudah keluar air mani, yang sudah keluar sperma, ya minimal umur 9 tahun. Sebab apa? Zaman dulu rata-rata orang zaman dulu 9 tahun itu sudah ada yang sudah balik, ada yang sudah dewasa. Kalau sekarang mungkin anak kelas 2 SD, 3 SD sudah ada yang balik, karena sudah anak SD pacaran, sudah paham pacaran. Jadi harus diperhatikan nih, ya, siapapun kalau belum umur 15 tahun tapi dia sudah keluar sperma, sudah keluar air mani, maka apa? Maka dia sudah balik, sudah dewasa. Alif, dialah, ya, malah ngimpi main bola, ngimpi basah, ngimpi pacaran, keluar, ya, dari burungnya sperma, air mani, maka Alif sudah balik, walaupun Alif umurnya baru 10 tahun. Jadi ini harus dipahami, harus diperhatikan. Makanya hati-hati nih, ya, jangan sekali-kali kalian masih kecil itu main-main sama perempuan atau nyoba-nyoba pacaran, nggak boleh. Nanti belum 15 tahun malah jadi sudah balik. Atau suka lihat film-film porno, nggak boleh. Atau lihat wanita-wanita seksi, nggak boleh. Perhatikan itu yang akan jadi cepat balik, cepat dewasa, dewasa. Padahal Rapli sholat aja masih asal-asal, lan Alif kalau sholat masih celing, Alif kalau subuh masih Allahu Akbar, sholat aja masih ngantuk. Masa masih kecil udah mau balik aja? Nanti baliknya kalau sudah gede, kalau sudah umur 15 tahun, kalau sudah pinter, sholatnya sudah benar, ibadahnya sudah benar, sudah pinter adzan, sudah pinter ngaji, sudah pinter sholat, akhlaknya sudah bagus, jadi anak soleh, baru boleh balik atau sudah boleh dewasa. Itu ya yang nomor 2, yaitu keluar air mani karena mimpi basah, berfungsi
bagi laki-laki dan perempuan yang sudah umur 9 tahun. Terus kalau ada kejadian umur 8 tahun atau 7 tahun sudah keluar air mani dan mimpi basah, ya kalau zaman sekarang mungkin sah-sah saja. Karena apa? Ya sekarang mah anak SD aja karena kecanggihan teknologi, kecanggihan HP, ya jadi sudah bergaya seperti anak dewasa. Anak SD sudah ada yang pacaran, anak SD sudah kayak orang dewasa, ya mungkin sah-sah saja seperti itu ya. Kemudian yang nomor 3 yang perlu diperhatikan ciri-ciri orang balik itu adalah wal haidu lan keluar darah haid. Wal haidu lan haid fil ungsa ing dalam wong wadon itis isinina krono umur 9 tahun. Itis isinina krono umur 9 tahun. Ini ciri-ciri orang yang sudah balik nomor 3 adalah keluar darah haid. Ini khusus untuk perempuan yang sudah umur 9 tahun. Jadi untuk menentukan siapa perempuan itu sudah dewasa atau belum, yaitu lihat perempuan ini sudah haid apa belum. Kalau sudah keluar darah haid, maka dia sudah balik, sudah dewasa. Darah haid itu apa Mas Ipin? Oh, Alif belum tahu nih. Darah haid itu adalah darah yang keluar dari sarang burungnya perempuan atau alat kelaminnya perempuan. Itu darah haid. Ya, sekali lagi darah haid itu adalah darah yang keluar dari sarang burungnya perempuan atau dari alat kelamin depannya perempuan. Itu darah haid. Jadi nanti perempuan itu pasti setiap bulan akan keluar darah haid. Umur 9 tahun, minimal umur 9 tahun itu harus diperhatikan. Contoh ada perempuan belum 15 tahun tapi dia sudah keluar darah haid, maka dia sudah balik. Seperti Mbak Pira itu, Mbak Pira kan katanya sudah haid ya, Alif benar, sudah haid, umurnya belum 15 tahun, maka Mbak Pira sudah dewasa, sudah balik. Alif nggak boleh deket-deket pegang-pegang tangan lagi, main-mainan lagi, itu tidak boleh. Itu harus diperhatikan. Jadi perempuan itu kalau sudah dewasa itu pasti akan keluar darah haid. Perempuan yang normal itu pasti akan keluar darah haid ya. Contoh kalau ada perempuan sudah 15 tahun tapi belum keluar darah haid, apakah itu sudah balik? Ya sudah balik karena umurnya sudah 15 tahun walaupun dia tidak balik. Atau si Alif umur 15 tahun belum keluar sperma, ya belum keluar mani, dia belum mimpi basah, tapi karena Alif sudah umur 15 tahun tetap dia sudah balik, sudah dewasa. Begitupun sama ya, perempuan yang belum genap 15 tahun tapi dia sudah haid, maka dia dikatakan sudah dewasa. Apalagi zaman sekarang, zaman sudah maju, teknologi sudah maju, medsos sudah maju ya, banyak yang dewasa sudah dini, belum umur 15 tahun banyak perempuan yang sudah haid. Maka harus diperhatikan dan kita harus tahu bahwa haid itu adalah darah yang keluar dari alat kelaminnya perempuan. Dan perempuan kalau sudah haid itu pasti setiap bulannya akan keluar darah haid atau akan datang datang bulan ya, akan datang bulan ya. Harus paham, laki-laki juga harus paham ilmunya haid ya, nanti buat dakwah, buat menerangkan kepada masyarakat, buat menerangkan kepada keluarga, kepada teman, kepada istri. Nanti kalau sudah berkeluarga, nanti istrinya haid, nanti punya adik perempuannya haid, ya harus diterangkan, harus dijelaskan, harus tahu ya. Tadi jelas darah haid itu darah yang keluar dari alat kelaminnya perempuan yang umur 9 tahun atau lebih 9 tahun. Itu datangnya setiap 1 bulan sekali. Kemudian yang kedua, paling sedikitnya orang keluar darah haid itu berapa Oki? Berapa Oki? Berapa persen? Bukan persen. Paling sedikitnya perempuan haid itu berapa hari? Berapa hari? Ya, Oki belum tahu nih, berarti Oki belum mempelajari ilmu fikih tentang haid. Lamanya perempuan
haid itu adalah 1 hari 1 malam. Kemudian umumnya rata-ratanya orang haid itu, rata-ratanya perempuan haid itu berapa hari? Oke. 1 hari 1 malam kan? Itu paling sedikit, oke. Sekarang umumnya rata-rata perempuan haid berapa hari, Alif? 6 sampai 7 Wah, hari. Alif pinter nih, hebat, tepuk tangan buat Alif nih ya. Paham nih Alif nih, harus paham ya. Rata-rata haid perempuan itu 6 sampai 7 hari atau seminggu, sehari semalam itu paling cepat. 7 hari 7 malam itu rata-rata atau umumnya. Sekarang paling lamanya berapa hari perempuan haid itu? Paling lama? Ya, paling lama berapa hari? Ya ada di buku Toki. Berapa hari? Ya, nanti pelajari lagi. Yaitu 15 hari 15 malam, setengah bulan tuh perempuan kalau haid paling lama. Tapi umumnya tadi tuh seminggu 6 hari atau 7 hari. Terus Mas Ipin, kalau ada perempuan yang sudah 15 hari kok tapi tetap keluar darah dari alat kelaminnya perempuan tersebut, apakah itu dihitung darah haid? Maka jawabannya adalah itu bukan darah haid, itu namanya darah istihadah, darah penyakit. Ya, contoh 17 kok masih keluar terus, kok sampai sebulan masih keluar darah terus, bagaimana Mas Ipin? Maka cepat-cepat diperiksakan ke dokter, ke bidan, terus diperhatikan, karena itu rumusannya adalah perempuan itu paling cepat haidnya sehari semalam, umumnya itu 6 hari atau 7 hari semalam, dan paling banyak adalah 15 hari 15 malam. Dan di sini ya, kalau umur 9 tahun udah keluar darah dari alat kelaminnya, itu dihitung darah haid. Nah, ketiga ciri-ciri ini kalau sudah ada dalam diri manusia, baik laki-laki dan perempuan, maka mereka sudah dikatakan orang yang sudah balik, orang yang sudah dewasa. Maka mereka wajib untuk menjalankan hukum syariat Islam, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Paham semuanya? Paham ya? Jadi itu ya, ciri-ciri orang yang sudah balik ada berapa? Ada tiga. Yang pertama yaitu sempurnanya umur 15 tahun. Yang kedua yaitu mimpi basah, mimpi main bola dengan perempuan sehingga keluar air mani, air sperma, maka dia sudah dikatakan sudah balik. Dan terakhir yaitu keluar darah haid. Ini khusus untuk perempuan di umur 9 tahun sampai selanjutnya. Itu untuk pembahasan kita pada pagi hari ini tentang ilmu fikih, tentang kitab Mantan Sofinatun Najas. Semoga bisa dipahami dan kalian praktekkan. Kalau kalian sudah ada di antara tiga ciri ini, maka kalian harus semangat dalam beribadah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.